data sampai hari ini berarti kira langkung sudah 36 tahun. Kula derek Jatman itu sampun 36 tahun. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, berbicara tentang LBY alias Mbah Lutfi bin Yahya Pekalongan, yang konon kabarnya menjadi ketua SUPI sedunia, entah dunia gaib atau dunia maya, saya tidak tahu itu alasannya di dunia mana dia menjadi ketua SUPI dunia. Semakin hari semakin banyak yang meninggalkan Lutfi bin Yahya ini karena pasca dilengserkannya dia sebagai ketua Jatman NU, kemudian dia tidak ridho, tidak ikhlas menanggalkan jabatannya sebagai ketua Jatman NU. Akhirnya dia membuat Jatma Aswaja, dan setiap hari ada saja kiai-kiai, tokoh-tokoh yang kemudian meninggalkan Lutfi bin Yahya. Meskipun masih ada yang tetap mengikuti Lutfi bin Yahya, mungkin karena ada suatu kepentingan khusus sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan mendengarkan pengakuan seorang kiai yang berasal dari Kabupaten Wonosobo. Kabupaten yang selalu saya cintai dan selalu saya kunjungi sebulan sekali karena di samping saya pernah nimba ilmu di Wonosobo sana, menjadi kota kedua setelah Kabupaten Tegal. Kebetulan anak saya juga ada di Wonosobo sampai saat ini, masih ada di sana, sehingga hampir sebulan sekali saya berkunjung ke Wonosobo. Dan ini ada seorang kiai bernama Kiai Wahid dari Jeruk Wonosobo, itu menuturkan tentang pengalamannya 36 tahun ditipu oleh Lutfi bin Yahya dengan torekoh abal-abalnya sedulur TV Al-Waha. Akhirnya beliau taubat dan tidak mau lagi mengikuti Lutfi bin Yahya, dan beliau membongkar kedustaan penipuan Lutfi bin Yahya terhadap torekoh, terhadap warga torekoh Nahdlatul Ulama selama puluhan tahun sedulur TV Al-Waha. Nah, video ini cukup lumayan, kita simak, ada bahasa Jawanya, ada bahasa Indonesianya, kita simak sama-sama. Namun sebelumnya saya menginformasikan terlebih dahulu kepada Anda bahwa insya Allah tanggal 1 Oktober 2026 kami dari pimpinan cabang Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah insya Allah akan menggelar sebuah event akbar bernama Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan apel kebangsaan 10.000 Laskar Sabilillah sedulur TV Al-Waha. Nah, bagi Anda yang tergerak hati untuk mendukung program acara ini yang insya Allah akan dihadiri oleh Roma Irama, Jenderal Dudung Abdurrahman, Gus Abbas, dan Kiai Imad, serta Tubagus Mukinur Fadil, silahkan Anda berikan dukungan kepada kami dengan cara memesan goodie bag PWILS ini yang isinya adalah satu stiker berhadiah, ada juga produk dari sponsor Teh Poci dan rokok Wismilak yang dikemas dengan rokok PWILS dulu TV Al-Waha. Ini dia. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, ini sebagai kenang-kenangan dari kami, silahkan Anda hubungi 0882214981123. Sekali lagi silahkan Anda hubungi 0882214981123. Nah, insya Allah video ini akan menyadarkan panjenengan semuanya yang saat ini masih menggendoli Lutfi bin Yahya
sebagai guru mursyid 5 thariqah sekaligus Dulul TV Al-Wahhab. Kita dengarkan sama-sama, dan ini adalah Kiai Wahid yang membongkar kejahatan Lutfi bin Yahya dalam dunia thariqah. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Wahid Jeruk Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Maturipun dawuhipun dari kula Kiai Wahid saking Melangi Jogja. Atas rawuhipun muga dapat kemanfaatan keberkahan. Amin. Dan kita sedaya linangkung warga Nahdliyin lan linangkung malih warga Thariqah Al-Mu'tabarum An-Nahdliyah ingkang hari ini perjalanan ilmu thariqah. Ingkang sepindah leres niki bukti kula riyin derek thariqah dipun talkin kalian guru kula Simbah Ki Muhyiddin Gunawardoyo punika dinten Rebo tanggal 4 bulan Rabiul Awal tahun 1410 Hijriah. Data sampai hari ini berarti kira langkung sudah 36 tahun. Kula derek Jatman itu sampun 36 tahun. Kira langkung semuanya 36 tahun. Dan setelah kula derek Mbah Muhyiddin kira langkung berarti tahun 90-an, tahun 1990 kula sowan panjenenganipun Habib Lutfi dipun aturi supados derek thariqahipun Mbah Lutfi iki buktinipun thariqah Sadiliyah Alawiyah, dan pada waktu niku kula ndobel. Tapi ternyata dalam perjalanan kula dereng saged menyadari akan sebuah penyimpangan terhadap guru mursyidnya. Tasih kula amalke. Alhamdulillah setelah ada pencerahan dari Kiai Imad dan saya diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelusuri. Sebenarnya sudah dari dulu sering kula wonten tamu kanca-kanca saking Pekalongan, saking Pemalang, saking Tegal. Niki piyambake ngendika bilih gurunipun Mbah Lutfi Mbah Abdul Malik niku adalah sesuai wonten mriki adalah Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Niki tahun 2016 kula sampun menentang lan sampun ngiling. Sebab sinten? Terus pundi? Sebab Mbah Malik punika sanes marga bin Yahya. Mbah Malik bin Ilyas bin Ali Dipawangsa bin Dipo Anom bin Pangeran Antawirya garis miring Diponegoro bin HB Kalih bin HB Tiga dari istri Raden Ayu Mangkorowati bin HB Kalih Raden Masundoro bin HB Setunggal bin panjenenganipun Prabu Hamangkuratjawa Raden Muhammad Surya Putra. Artosipun kula ningali penyimpangan wonten mriki niki dalam mulai ada kesadaran. Lho, masa guru kok disisip disasarke tentang nasabipun. Joko piyambak sadar man intasaba ila ghairi abihi fannar wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fannar aulabi. Sing sapa wonge sebagai nisbatke nasab dhateng wong tuane ing mongko sinten ingkang nisbatke nasab kepada orang lain dan dia tahu bahwa dia adalah bukan nasabnya, maka neraka lebih utama baginya. Dengan arti kalau kita neruske kemawon tanpa ada penelitian, tanpa ada kesadaran, kula berarti ajeng dijurumuske teng neraka. Maka dari itu alhamdulillah ada pencerahan-pencerahan dan kula menjadi pengurus Jatman wonten Wonosobo sebagai Katib Jatman Subiah Wonosobo mulai hari ini dan hari-hari kemarin. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang sadar, dan alhamdulillah lagi warga Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdliyah Subiah Wonosobo semuanya alhamdulillah banyak yang sadar. Maka dari itu monggo konco-konco ikhwan Thariqah, sedulur-sedulur Thariqah, kembalilah ke jalan yang benar,
jangan mudah ditipu oleh pengakuan-pengakuan guru-guru nasab-nasab yang tidak pas sesuai dengan tuntunanipun Kanjeng Nabi. Sebab nopo? Pada dasarnya ajaran Thariqah adalah ajaran akhlak, ajaran kesadaran. Untuk proses Thariqah sesuai sing didhawuhi dening Allah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub, kita zikir bagaimana hati kita adem, ayem, tentrem. Ning sambendina zikir dengan bilangan tertentu kok malah tambah serakah, berarti bukan ajaran Thariqah yang benar. Padahal dasarnya ajaran Thariqah adalah dengan zikir kepada Allah bagaimana hati kita tentrem, ora serakah. Kok mlebu Thariqah kok malah serakah. Maka dari itu kita bukan meneruskan ajaran yang benar. Maka dari itu alhamdulillah kula dipun talqin dulu kalian Mbah Lutfi adalah tahun 91. Jadi kokoh kemalih tahun 2010. Tapi alhamdulillah hari ini saya sudah sadar betul dan 100% saya sadar saya akan kembali ke jalan yang benar, yang mana saya telah dibimbing oleh guru saya, panjenenganipun Simbah Muhaiminan Gunawarta. Yang jelas sanad kemursidanipun Mbah Muhaiminan saking Mbah Kiai Mustaqim Tulungagung, dan kemursidan Mbah Muhaiminan disaksikan oleh panjenenganipun Simbah Abdul Hamid bin Usman Kajuran. Dados menawi kita mengikuti ajaran Thariqah yang benar, kita panjenengan sedaya mengikuti aliran Thariqah yang benar, insya Allah kita akan diberi petunjuk oleh Allah dan diberi hati yang tenang, hati yang ikhlas dalam kita menjalankan jalan Thariqah. Maka dari itu sesuai dengan tuntunan NU Nahdlatul Ulama, ojo pisan-pisan golek jabatan, tapi nak diamanati ojo ditolak. Artosipun kita jangan serakah akan sebuah jabatan. Nak diamanati kita tompo, tapi ojo golek jabatan. Apa artinya sebuah jabatan menjadi ketua, menjadi rois? Nak ati kita dereng saged tatmainnul qulub. Maka dari itu kalau sering matur, proses untuk menjadi badal saja ada prosesnya. Nopo malih kok sampai mursid, nopo malih sampai mursidul mursidin. Ini sangat-sangat berat. Syekh Abdul Qadir ndawuhke wonten manaqibipun layam bagi li fakirin ayatasadda wa yatasaddarul li irsadinas ila an atullah ilmal ulama. Ngalim sih. Ngalim di bidang 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ilmal ulama. Wa siyasatal muluk. Dia adalah ahli siasah, bagaimana siasah untuk nentremke atine para menungso. Sebab siasah dalam Thariqah adalah dos budi siasah kita ngajak-ngajak do eling karo pengiran. Wa hikmatal hukama, arif dan bijaksana. Arif dalam hal ini adalah kita jenengan sedaya pripun menungso niku punya kesadaran. Bukan ikut Thariqah malah menjadi orang yang serakah. Wa hikmatal hukama, bijaksana. Bijaksana ini terus terang panjenenganipun Imam Sya'rani dalam kitabipun Al-Anwar Al-Qudsiyah ndawuhke yen dhewek dadi guru kok njuk ana kanca sing alim, piyambakipun supaya menyuruh ikhwan-ikhwanipun, murid-muridipun untuk berguru kepada orang yang alim. Bukan untuk mencaci, bukan malah mengalihkan, tapi dhewek rumangsa ora mampu, seharusnya menyarankan kepada murid-muridnya untuk berguru orang yang mumpuni di bidangnya. Dalam hal ini adalah ilmu Thariqah. Nah, pramila nyuwun sangat. Saya hari ini dan hari-hari kemarin dari mulai tahun 2011, kula sudah mulai ada kesadaran dan puncakipun 2019 kula pun mboten nate ngagem sing niki, mboten nate ngagem sing niki. Sebab pada dasarnya sebagian aurat-aurat banyak yang ditambahi. Contohipun video nih tanggane. Saniki niki kula pun mboten nate nggunakake niki, lan pun date mboten nate nggunakake niki. Alasanipun apa ingkang niki kula sebut wau adalah silsilah
gurunipun jelas piyambakipun sampun nyimpang. Piyambakipun Mbah Malik adalah Raden Abdul Malik bin Ilyas, benarnya di sini disebut Al-Habib Al-Hafidh Ala Muhammad Abdul Malik. Menawi wonten mriki disebutke adalah sebutlah Mbah Malik bin Yahya. Jadi sebelum ada Kisruh Jatman ini, Mbah Wahid sudah mengetahui kalau Mak Lutfi itu bohong. Sampun. Jadi mulai kula dipuntalkin keduanya, derek niki dikukuhke tahun 2011. Niki dicetak tahun 2010, kula dikukuhke malih derek sebab dulu kula matur kula derek sadaliyah piyambakipun melok aku ae. Aku sadaliyah luwih cepat dengan Nabi saka Mbah Abdul Malik. Nah, akhiripun kula dikukuhke ditalkin yang kedua, akhiripun kula piyambak setelah 2011 wonten konferensi NU wonten kecamatan Gen kula, ternyata setelah kula teliti, masya Allah ada banyak sekali penyimbangan. Atosipun pripun? Kula pernah menyaksikan sendiri seorang satu dibiat menjadi guru mursyid 5 thariqah. Setunggal mawon kabotan. Kok dibiat untuk menjadi 5 mursyid? Untuk menjadi mursyid 5 thariqah. Kula ngaos niku teng kitab Pitar, masya Allah, sangat berat. Padahal untuk proses untuk bagaimana kita mengikuti ajaran thariqah, bagaimana bisa tatmainul qulub saja proses. Ada tarbiyah tuntunan yang namanya wukuf zamani. Bagaimana kita bisa mengatur waktu dan waktu. Hati kita bisa tenang. Setelah kita wukuf zamani kita selesai, naik ke peringkat yang kedua namanya wukuf ngadati. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita, mengistiqomahkan hati kita dengan berzikir Allah dengan jumlah-jumlah, bagaimana kita menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang berlebih. Hari ini 1000 kali, bagaimana besok harus lebih dari 1000 kali. Ini yang namanya wukuf ngadati. Kalau sudah bisa menjaga wukuf zamani, wukuf ngadati, maka kita akan masuk yang ketiga yang namanya wukuf qalbi. Mboten pernah ditarbiyah, mboten pernah dibimbing, diangkat menjadi mursyid 5 thariqah. Dengan demikian hati saya terus ingkar. Maka dari itu nyuwun sewu sangat. Bagi iwan-iwan sing dereng sadar, monggo sadar. Kembalilah ke mursyid-mursyid yang benar-benar proses perjalanan kemursyidaan sesuai dengan ajaran thariqah yang benar, bukan hanya mengaku mursyid dan mursyid ning tidak ada amalia sama sekali. Kamila monggo kula mugi ikhwan-ikhwan seluruh Jawa Tengah, Pulau Jawa dan se-Indonesia, monggo kita sadar, kembalilah ke jalan yang benar, yaitu Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, bukan yang lain. Matur nuwun sekilas niki kangge ikhwan-ikhwan ingkang dereng sadar, monggo kula aturi sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nambah sedikit saja untuk penutup masalah thariqah. Bagaimana hati kecilnya Mbah Wahid ketika ikut Bib Lutfi, kemudian sekarang tidak ikut? Alhamdulillah, dengan secara pribadi saya tidak mengikuti ajarannya lagi. Sekarang ikhwan-ikhwan di wilayah saya dan daerah saya merasa tenang dan merasa lega. Artinya kula riyen mboten ngertos kalau itu ada penyelewengan dan penyimpangan. Sekarang mulai hari ini, alhamdulillah kula pun sadar dengan ngaji di Jatman adalah sing dikaji kitab Kifatul Adqiya, kitab Tanwirul Qulub, yang Sadaliyah adalah Mafahirul Aliyah, yang Qadiriyah adalah kitab yang namanya Al-Hunyah li Thalibi Thariqil Haq.
Nah, dengan kita mengkaji kitab-kitab niku, insyaallah lan alhamdulillah warga Torekoh kathah sing sadar. Khususipun Wonosobo kantun setunggal kalih ingkang dereng sadar karena mungkin masih punya malu atau wewuh bekewuh. Maka dari itu monggo ingkang dereng sadar kita aturi enggal-enggal sadar. Matur nuwun. Nah, itu sedulur TPL Waha, apa yang disampaikan oleh Kiai Wahid dari Wonosobo seharusnya menyadarkan kita semuanya, bagi Anda semuanya yang saat ini masih mengikuti Jatma Aswajanya, produknya Lutfi bin Yahya, segeralah kembali ke jalan yang benar di Thariqah Nahdiyah, ya, di Thariqah yang betul-betul di bawah naungan Jatman NU, bukan Jatma Aswaja, produk terbaru dari Lutfi bin Yahya. Setelah produk-produk lamanya seperti makam palsu itu terbongkar semuanya, dia membuat produk terbaru bernama Jatma Aswaja. Jangan ikuti Jatma Aswaja, karena ternyata Jatma Aswaja itu adalah produk abal-abal, Thariqah abal-abal, sedulur TPL. Nah, mudah-mudahan video tadi bisa menyadarkan panjenengan semuanya yang saat ini mengikuti Thariqah Jatma Aswajanya Lutfi bin Yahya. Kembalilah ke Jatman NU. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.